Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik kehidupan harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan setiap individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Contoh hak sebagai warga negara yaitu: yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara; yang kedua, hak untuk mendapatkan keadilan dari negara; yang ketiga, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh kewajiban hak warga negara yaitu: yang pertama, menaati peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh negara; yang kedua, membela dan mempertahankan negara saat terjadi kerusuhan; ketiga, menjaga persatuan bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Mengapa diperlukan topik hak dan kewajiban? Dalam membicarakan tentang hak dan kewajiban merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas. Tujuannya adalah supaya warga negara dapat mengerti dan mengetahui apa yang menjadi hak warga negara dan kewajiban warga negara. Dan juga dapat kita pahami untuk bisa menindaklanjuti agar tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang seolah-olah mengambil hak dan kewajiban orang lain. Dan dengan mempelajari tentang hak dan kewajiban, kita dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari sebagai warga negara Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis suatu bangsa atau Indonesia yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketahanan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Kondisi ini dibina terus-menerus dan sinergi mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan nasional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran asas Gasta. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan astagatara yang sifatnya integral komprehensif. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Bela negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup
berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau non-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memangkul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesatuan berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berpikir aktif dalam menunjukkan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau non-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memangkul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesatuan berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berpikir aktif dalam menunjukkan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Mengapa ketahanan nasional dan bela negara itu penting? Terlebih dahulu, kita harus mengetahui dan mengerti apa maksud serta contoh-contoh dari topik tersebut. Dengan membahas materi ini, dapat memudahkan kita untuk mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab kita dalam upaya untuk mempertahankan dan keikutsertaan kita dalam upaya bela negara. Dalam upaya bela negara, kita harus mengetahuinya dari segi fisik atau non-fisik. Kemudian, kita perlu perhatikan mana yang menjadi tanggung jawab kita, apakah termasuk dalam bela negara secara fisik ataupun non-fisik. Dengan demikian, juga kita dapat membangkitkan jiwa nasionalisme yang ada dalam diri kita. Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Hal ini disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mengubah pola perilaku konsumsi masyarakat. Globalisasi merupakan sebuah konsep kebudayaan yang menjadi wacana sentral dalam disiplin ilmu-ilmu sosial saat ini. Globalisasi adalah proses kebudayaan yang ditandai dengan adanya kecenderungan wilayah-wilayah di dunia, baik geografis maupun fisik, menjadi seragam dalam format sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan sosial, proses global telah menciptakan egalitarianisme di bidang budaya, memicu munculnya internationalization of culture. Di bidang ekonomi, menciptakan saling ketergantungan dalam proses produksi dan pemasaran,
dan di bidang politik menciptakan liberalisasi. Contohnya yaitu misalnya dalam bidang politik seperti korupsi, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, terorisme, dan negara yang ikut campur tangan dalam masalah internal suatu negara. Contoh lainnya, misalnya dalam bidang ekonomi, seperti ancaman ekonomi dan dalam negeri berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, dan kebijakan ekonomi pemerintah yang buruk. Alasan mengapa diperlukan topik potensi ancaman global adalah sangat penting untuk mengetahui apa yang menjadi suatu potensi ancaman global secara khusus di zaman ini, di zaman modernisasi. Dengan mempelajari tentang potensi ancaman global, maka secara otomatis kita juga dapat mengetahui contoh-contoh ancaman yang juga kemudian kita harus mengantisipasinya supaya terhindar dari ancaman global yang ada. Secara khusus dalam bidang politik dan ekonomi, agar terhindar dari ancaman yang ada, kita harus mempelajari dengan baik. Dengan demikian kita mendapat pula solusinya untuk dapat menghindari berbagai persoalan ancaman yang dapat membahayakan. Apa sih pengertian dari wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Adapun contoh wawasan Nusantara, yang pertama, menjadikan falsafat Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. Dan yang ketiga, mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Alasan diperlukannya topik wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara merupakan materi yang sangat penting, karena wawasan Nusantara juga dapat dikatakan sebagai pedoman dasar bagi penyelenggaraan kehidupan yang dapat memberikan motivasi atau dorongan untuk mencapai tujuan, seperti dalam contoh dikatakan, mewujudkan pembangunan bangsa dan tindakan nyata dan prestasi. Juga dikatakan sangat penting karena ini juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional yang utuh menyeluruh dan terpadu dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan sikap cinta tanah air dengan mengutamakan kepentingan utama bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama.